Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pluters KUKM Provinsi NTB yang saya cintai. Perkenalkan, saya Adi Pramaria, Widya Iswara, ahli utama yang sekarang ini bertugas di Balatkop UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sahabat yang saya sayangi, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang banyak dibicarakan di kalangan masyarakat. Tidak hanya di masyarakat NTB, tapi hampir masyarakat seluruh di Indonesia ini membahas masalah topik yang satu ini, yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, oleh karena itu di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sangat istimewa, yaitu Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Haji Wirawan SSI MT. Selamat datang Bapak. Siap senior. Sehat. Sehat selalu Bapak. Seperti di awal ini kita sudah bicarakan bahwa kita akan bicarakan topik masalah Koperasi Desa Merah Putih. Ya ini. Nah, ini banyak netizen ini yang masih bertanya, masyarakat bertanya-tanya ini Pak, sebenarnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini barang apa gitu loh, dan apa manfaatnya bagi masyarakat gitu Pak. Silakan Bapak. Oke, senior, perintah untuk menjawabnya ini. Jadi yang pertama saya katakan bahwa secara prinsip Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tidak berbeda dengan koperasi-koperasi lain yang telah ada dan tumbuh bersama membangun perekonomian Indonesia. Hanya saja gaung KDKMP sekarang ini begitu menggema, ya, karena menjadi salah satu program strategis nasional di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi KDKMP ini diharapkan bisa menjadi institusi ekonomi yang bisa memberdayakan potensi lokal, nah guna melaksanakan target-target nasional ya, peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian juga pengentasan kemiskinan, kemudian juga pengendalian inflasi, menciptakan peluang kerja dan seterusnya, yang endingnya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang kita cita-citakan. Nah itu penjelasan awal tentang KDKMP. Jadi kalau dilihat dari tujuannya itu Pak, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini kan sangat keren gitu Pak. Ya. Jadi ujung-ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kemudian jalannya adalah KDKMP gitu Pak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu kan, koperasi ini berarti menjadi pelaku ekonomi Pak ya. Jadi tidak hanya seperti yang dibayangkan masyarakat bahwa koperasi itu hanya simpan pinjam dengan bunga yang rendah, tidak hanya demikian. Nah, sekarang tapi kan ada pelaku-pelaku usaha lainnya Pak, seperti lembaga swasta, BUMN, BUMD, BUMDes. Nah, sekarang apa yang membedakan gitu Pak, koperasi dengan lembaga-lembaga usaha lain itu? Sebelum bicara perbedaan, mungkin persamaannya yang jelas semua elemen swasta, kemudian juga BUMN, BUMD, termasuk koperasi punya tugas yang sama, membangun perekonomian kita kan, ya dengan format kolaborasi yang bersifat pentahelik. Nah hanya saja memang lembaga-lembaga itu memang punya perbedaan yang prinsip, katakan seperti itu, dan juga orientasi. Nah kalau lembaga swasta jelas ya, lembaga swasta itu kan dibentuk oleh individu ataupun juga lembaga, katakan seperti itu, yang orientasinya adalah profit ya. Orientasinya adalah profit. Nah kepemilikannya juga kepemilikan individual, nah dalam bentuk katakanlah mungkin porsi kepemilikan saham, dan manfaatnya pun nanti labanya juga dibagi berdasarkan porsi kepemilikan masing-masing owner ini. Proses pengambilan keputusannya itu juga bersandar pada posisi masing-masing owner. Nah itu swasta kan, orientasinya profit ya, profit oriented. Nah kemudian kalau BUMN atau BUMD
itu kan sebenarnya lembaga yang dibentuk untuk mengelola sektor strategis, katakan seperti itu, yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Nah, sehingga nanti tidak ada eksploitasi terhadap masyarakat, karena hajat hidup itu dikuasai bukan oleh negara. Jadi ada fungsi proteksinya. Di samping juga BUMN dan BUMD ini juga harus juga dia profitable, ada orientasi keuntungan juga, agar jangan bergantung selamanya kepada penyertaan modal pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah. Tetap dia fungsinya adalah pelayanan. Ya. Nah, kalau koperasi ini berbeda, Pak. Berbeda sama sekali. Yang memilikinya adalah anggota. Yang membentuknya adalah anggota, dan yang memiliki kedaulatan tertinggi adalah anggota. Dia memilih pengurus, dia menentukan arah koperasinya, kemudian dia juga dalam setiap keputusan strategis yang menyangkut perjalanan koperasi ke depan, itu anggota melalui forum tertinggi yang namanya rapat anggota tahunan. Dan jelas bahwa orientasinya adalah menyejahterakan anggota selaku pemilik koperasi itu. Jadi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Gitu. Menarik sekali ini, Pak, ya. Jadi menarik sekali. Jadi ini betul-betul kedaulatan yang di tangan anggota gitu ya. Nah, berkaitan dengan pengelolaan KDKMP ini, Pak. Ini kan sudah menyebutkan bahwa kepemilikan itu oleh anggota. Apakah ini memberi arti bahwa semua anggota akan beramai-ramai ikut mengelola, misalnya dalam penjualan misalnya, apakah semua anggota langsung rame-rame berada di kantor koperasi? Nah, ini gimana ini, Pak, penjelasannya itu? Ya, tentu saja tidak ya. Jadi walaupun milik anggota, tapi tidak semua anggota itu terlibat dalam kepengurusan. Tetapi anggota itu dipastikan terlibat dalam memilih pengurus profesional yang akan menjalankan usaha koperasi itu. Nah, itu jadi tidak terlibat, tapi dia menentukan pengurusnya. Dan juga yang paling penting adalah semua anggota terlibat dalam pengawasannya, dalam pengawasan koperasi itu. Nah, itu yang menjadi pembeda ya. Jadi tidak semua terlibat mengurus, tapi terlibat dalam menentukan kepengurusan dan terlibat dalam pengawasan bagaimana pengurus itu menjalankan amanat yang diberikan oleh anggota untuk mengelola koperasi. Jadi sangat menarik ini, Pak. Jadi berkaitan dengan KDKMP di NTB ini, Pak. Target dari pemerintah pusat itu kan sampai 80.000 lebih, Pak unit. Nah, kalau di NTB ini kira-kira sudah terbentuk berapa itu, Pak? Jadi ada 4 tahapan ya pembentukan KDKMP ini. Yang pertama adalah membentuk lembaganya sendiri. Alhamdulillah NTB sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Jadi kita sudah memiliki 1.166 KDKMP. 1.166 unit ya. Artinya tahap pertama kita sudah selesai, katakan seperti itu. Kemudian tahap kedua, semua KDKMP sejumlah 1.166 itu sudah memiliki legalitas usaha. Dan yang ketiga, tahap ketiga adalah pembangunan gerai fisiknya. Nah, pemerintah memberikan penugasan kepada PT Agrinas, berkoordinasi dengan TNI untuk mempercepat proses pembangunan gerai fisiknya ini. Dan alhamdulillah dari 3 region untuk Pangdam Udayana ya, dari NTB, NTT, Bali, kita itu yang paling tinggi progresnya, sudah di angka di atas 40% ya. Kita bagi, ada yang sudah masuk portal Agrinas ya, kemudian sudah dibangun, ada yang sudah masuk tapi belum dibangun, ada juga yang belum masuk dan juga belum dibangun. Nah, di antara 3 itu ya kita di level paling tinggi lah, di antara 3, sekitar 40% lebih itu, 40% di data per 22 Januari, dan kita terus mengupdate data itu setiap hari Senin. Kita mendapatkan data tentang progres realisasi pembangunan gerai fisik dari Korem. Nah, kemudian harus diakui bahwa ada juga masalah yang dihadapi terkait dengan akselerasi pembangunan gerai fisik ini, yaitu masalah lahan. Dan besok hari Jumat kita akan melakukan rapat koordinasi untuk membicarakan, mengelaborasi secara mendalam dengan para pihak
bagaimana kita mengakselerasi penyelesaian masalah lahan agar proses pembangunan gerai fisik ini bisa diakselerasi. Dan yang tahap keempat, operasionalisasi usahanya. Nah, NTB ini mengambil kebijakan yang mungkin berbeda ya. Kita tidak ingin bekerja secara linear, ya, tetapi kita bekerja secara paralel. Nah, kita tidak ingin bahwa untuk operasionalisasi usaha baru dilakukan setelah pembangunan gerai fisik. Tapi kita ingin lakukan bersama-sama. Bahwa tanpa gerai fisik pun koperasi itu bisa berjalan. Nah, ini yang sedang kita dorong. Luar biasa itu Pak itu ya. Jadi Looters ya. Jadi ternyata di NTB ini walaupun tidak ada gerai fisiknya, ada juga yang sudah praktek berjalan gitu Pak ya maksudnya. Ya itu. Oke gitu Pak. Nah, sebagai lembaga ekonomi nih Pak ya, tentunya kan KMP ini kan membutuhkan biaya untuk operasinya, operasionalnya itu. Pertanyaan yang sering diungkap masyarakat itu dari mana ini Pak biaya modalnya gitu tuh. Karena masyarakat sendiri ada kekhawatiran. Begitu dia jadi anggota, dia akan terbebani bayar iuran, bayar simpanan-simpanan itu Pak. Nah, bagaimana mengatasi ini Pak? Ya, seperti saya dikatakan di awal tadi kan bahwa secara prinsip tidak ada perbedaan antara KDKMP dengan koperasi-koperasi yang telah ada dan tumbuh di negara ini, di Republik kita ini gitu ya. Tetap bahwa pilar utama, modal utama koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Nah, dana inilah yang dikelola oleh pengurus untuk menjalankan koperasi dari kecil tumbuh sampai menjadi besar. Nah, ketika dalam perjalanan usahanya mereka sudah tiba pada posisi, ternyata dengan modal yang ada itu tidak lagi mampu mensupport perencanaan usaha yang mereka buat kan, yang dibuat. Maka tentu pemerintah atau tentu bisa berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, katakan seperti itu, untuk mendapatkan pembiayaan. Dan kita optimis ya mendengar penjelasan dari Pak Prabowo ataupun juga petinggi-petinggi di negara ini akan menjamin bahwa Bank Himbara, katakan seperti itu, siap untuk menyediakan pembiayaan yang relatif terjangkau, relatif menarik untuk mengembangkan KDKMP ini. Nah, ini yang kita tunggu gitu. Ini kan ada juga bank daerah kita, kebetulan Bank NTB Syariah itu juga berminat untuk berpartisipasi itu Pak ya di situ itu untuk mensukseskan KDKMP ini. Itu tapi bank daerah ini kan tidak termasuk dalam Himbara itu Pak. Apakah mekanisme pembiayaannya itu akan sama Pak dengan Bank Himbara? Kalau Bank NTB itu bukan lagi berminat Pak, sudah action ya. Bank NTB sudah action membiayai 2 koperasi percontohan ya dengan skema pembiayaan komersil ya. Jadi kredit supplier, jadi Bank NTB membayarnya, mencairkan kreditnya itu bukan langsung ke koperasi tapi koperasi mengajukan RAB berupa barang-barang yang dibutuhkan sebagai komoditi yang akan mereka jual. Nah, kemudian komoditi itu disuplai oleh supplier, dan atas itu Bank NTB mengucurkan kredit ke supplier untuk membayar apa yang diminta oleh ini. Sudah ada 2 percontohan dan insya Allah akan terus berkembang. Gitu. Jadi, kalau bisa disimpulkan bahwa Bank NTB Syariah ini tidak kemudian mengucurkan dalam bentuk uang kepada koperasi, Pak ya? Iya, mengucurkan dalam bentuk barang. Berarti karena kan syariah. Oke. Ya, jadi yang namanya syariah berarti kita harus pegang prinsip-prinsip hukum Islam itu Pak ya. Nah, yang menjadi menarik ini juga ini Pak, KDKMP ini menggerakkan perekonomian desa Pak ya. Nah, ini yang penting ini adalah bagaimana menentukan core bisnisnya itu, core bisnis yang ada di desa. Jadi ini kan harus kita mengenal potensi-potensi desa yang bisa diekonomikan lah, dijual untuk bisa menggerakkan perekonomian. Nah, dari Dinas Koperasi nih Pak, ini Dinas Koperasi UKM ini apa upayanya ini Pak? Apakah sudah dilaksanakan atau gimana Pak? Saya kira itu prinsipnya ya, memang KDKMP ini dibentuk untuk memberdayakan potensi lokal.
potensi lokal, kemudian potensi dari desa agar bisa berkontribusi membangun perekonomian nasional. Tentu berbasis pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa itu. Jadi dikonsolidasikan melalui koperasi. Nah, kita memang dari profil usaha KDKMP yang sudah ada itu memang beragam usahanya. Ada yang di bidang pertanian, di bidang peternakan, ada yang serba usaha, ada juga yang simpan pinjam, ada yang menjadi agen dari berbagai lembaga keuangan yang ada. Jadi beragam ya. Tapi tetap dia berbasis pada potensi desa, potensi desanya. Oke, itu Pak. Ada yang nelayan, perikanan dan seterusnya. Nah, ini yang menarik adalah begini Pak. NTB ini kan dikenal sebagai daerah yang sumber daya alamnya itu melimpah. Bahkan kalau kita ngelihat dari PDRB, itu pertanian itu memberikan kontribusi sampai 22%. Pertambangan 20%. Sementara perindustriannya hanya 4%. Gitu. Artinya kan pengolahan ini belum jalan, Pak. Yang menjadi hebohnya itu begini, Pak. Jadi kan kalau kita jumlah sektor primer kita ini yang dari pertanian dan pertambangan sudah 42%. Artinya kan perekonomian NTB ini memang ditunjang sektor primer, pertanian dan pertambangan. Tetapi yang kita lihat Pak, sekarang ini justru klaster-klaster kemiskinan itu justru yang berada di daerah-daerah yang kayak sebenarnya ini kan paradoks. Paradoksnya NTB. Nelayan gitu berhadapan dengan laut tapi nelayannya miskin gitu. Nah, ini bagaimana peran KDKMP ini Pak? Apakah bisa mengangkat untuk menjadikan si miskin ini paling tidak meningkat kesejahteraannya gitu. Saya sepakat ya bahwa yang namanya KDKMP ini harus berperan dalam transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 kan. Dan salah satu indikator Indonesia Emas itu adalah pertumbuhan ekonominya inklusif, tidak tergantung pada sektor pertambangan dan sektor energi kan, tapi juga bergantung pada sektor perdagangan, jasa, industri dan lain-lain. Nah, saya menilai bahwa keberadaan KDKMP ini langsung dia memberikan kontribusi bagi transformasi ekonomi itu. Karena nanti kan ketika KDKMP terbentuk, maka rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB kan tinggi kan? Makin tinggi. Iya, makin tinggi kan? Nah, jelas itu kan bukan dihitung sebagai kontribusi sektor pertanian lagi. Jasa, mungkin perdagangan kan? Nah, itu wujud kontribusi langsung KDKMP terhadap proses transformasi ekonomi yang kita gaungkan. Karena jelas targetnya transformasi ekonomi mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan sektor pertambangan. Nah, kemudian bagaimana fungsi? Apakah KDKMP ini bisa berperan ya dalam rangka mengentaskan kemiskinan? Itulah sebenarnya yang menjadi pemikiran kami di Dinas Koperasi UKM. Bagaimana program KDKMP ini terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan ekstrim yang menjadi bagian dari triple agenda di bawah Provinsi NTB di bawah pimpinan Mi Iqbal dan Umi Dinda. Nah, jadi kami mungkin Dinas Koperasi UKM adalah OPD yang sudah siap dengan konsep itu gitu. Kami sudah menyampaikan ke Bapeda bagaimana koperasi menjadi instrumen graduasi pengentasan kemiskinan. Nah, sekarang kan kita sedang menjalankan program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan BREK itu kan. Ada 3. Yang pertama adalah pemenuhan basic need, transfer aset dan pendampingan. Nah, kami ingin berperan di yang kedua dan yang ketiga ini. Agar transfer aset itu ditransfer kepada koperasi menjadi aset kolektif, dan kemudian dengan aset itu koperasi melakukan pemberdayaan terhadap rumah tangga miskin ekstrim yang ada di wilayahnya. Sambil terus melakukan pendampingan sehingga secara graduasi rumah tangga miskin ekstrim itu meningkat pendapatan karena kemitraannya dengan koperasi, sehingga dia lepas dari jeratan kemiskinan ekstrim. Itu ada tahapan-tahapannya, dan itu bagian dari sesuatu yang coba akan kita pilot project-kan. Jadi kami sudah ke Bapeda meminta bahwa ditetapkan minimal 5 desa lah kita perankan koperasi menjadi instrumen graduasi yang bisa menjadi opsi dari program transfer aset ke rumah tangga sasaran. Kita bandingkan efektivitasnya dengan mentransfer aset itu ke koperasi, kemudian koperasi yang melakukan pemberdayaan kepada rumah tangga miskin ekstrim. Bagus sekali Pak. Jadi intinya adalah ini Mi Iqbal sama
Umi Dinda itu kan mempunyai program yang luar biasa, yaitu desa berdaya. Iya, betul. Desa berdaya dibagi dua, yaitu desa berdaya tentatif sama transformatif. Iya. Nah, tematik sama transformatif. Nah, ini kaitannya dengan KDKMP. Iya. Ini mestinya kan bisa diintegrasikan. Iya. Nah, pola-pola itu bagaimana itu, Pak? Ya, saya pikir program KDKMP bisa masuk ke semua tipikal program desa berdaya, bisa masuk ke transformatif, bisa juga masuk ke tematik. Nah, nanti bisa ke tematiknya desa koperasi kan, katakan seperti itu, di mana di desa itu koperasinya betul-betul berperan dalam rangka berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nanti kita pilih koperasi-koperasi yang memang dalam penilaian kita dia layak mengemban fungsi itu. Nah, kemudian yang kedua, desa transformatif, kita harapkan koperasi berperan langsung dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim itu. Lewat tadi program tadi, koperasi menjadi instrumen graduasinya. Koperasi berperan menerima transfer aset dari pemerintah. Aset itu dikelola secara kolektif, melibatkan rumah tangga miskin ekstrim itu. Pada tahap awal mungkin mereka bisa menjadi mitra sebagai tenaga kerja dan seterusnya, dibina sampai mereka siap menjadi pelaku usaha mikro. Tahapan-tahapan itu didampingi secara berkelanjutan oleh koperasi. Nah, sehingga aset yang diberikan itu tidak hilang gitu. Nah, kalau diberikan ke personal kan ada risiko hilang ya kalau nggak didampingi secara baik. Tapi kalau ke koperasi, kalau itu dikelola secara kolektif oleh pengurus yang profesional, maka asas kemanfaatannya itu akan jauh lebih panjang. Nah, ini kalau kita lihat desa berdaya ini sebenarnya pendampingan itu sebenarnya dilakukan hanya 2 tahun, Pak. Ya. Nah, sekarang kemudian ada ini pendamping desa dengan koperasi desa Merah Putih sepanjang tahun. Itu kan mestinya mereka bisa beriringan gitu. Pada desa-desa koperasi ini. Mudah-mudahan ini bisa terintegrasi dengan baik. Itu. Nah, luar biasa ini penjelasan Pak Kadis. Persoalannya tidak semua masyarakat desa itu mengetahui, Pak, masalah koperasi, apa sih kerja koperasi. Malah mereka berpikir, kalau saya masuk menjadi anggota koperasi, ada beban finansial yang akan bertambah. Karena dia harus membayar iuran wajib dan sebagainya. Nah, jadi ada kekhawatiran juga ini, Pak. Kekhawatiran kalau kemudian lembaga yang sudah dibentuk sebanyak 1166 unit, kemudian membangun gerai-gerai yang perlu biaya yang sangat banyak itu, tapi anggotanya kosong ini. Ini yang saya agak khawatir gitu, Pak. Karena beberapa desa, Pak, yang saya juga pas pergi ke Lombok Timur saya tanyakan gitu. Yaitu di desa Poh Gading Timur, saya tanya, mereka lagi membangun, saya lihat, saya tanya ini di masyarakat sana, tahu nggak koperasi desa Merah Putih? Mereka belas nggak ngerti, Pak. Dan dia hanya tahu pada saat musdes. Nah, hal seperti ini, Pak, bagaimana kita agak takut saya itu kalau kemudian biaya yang sudah ini kita sudah berjuang, tahu-tahu tidak berjalan. Ya, saya pikir itu tantangan ya. Maka mau tidak mau, yang pertama kita harus melakukan satu hal dulu ya. Sosialisasi secara masif kepada masyarakat melalui semua instrumen yang ada, baik instrumen pemerintah secara formal, kemudian juga lembaga-lembaga seperti ormas, katakan seperti itu, organisasi keagamaan, kita menjalin kemitraan, kita jun langsung untuk menjelaskan kepada masyarakat, termasuk melalui podcast seperti ini tentang apa sih koperasi Merah Putih itu. Yang kedua, banyak kegagalan koperasi itu sampai sekarang menjadi stigma kan. Itu disebabkan karena SDM kepengurusannya. Oleh karena itu dalam 2 tahun ini, katakanlah tahun 2025, kemudian akan dilanjutkan juga dengan tahun 2026, itu Dinas Koperasi UKM beserta Dinas Koperasi Kabupaten Kota dengan dukungan pembiayaan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat itu akan melakukan, telah dan akan terus melaksanakan pendidikan dan pelatihan, termasuk pendampingan gitu, pendampingan kepada koperasi gitu, kepada pengurusnya dan juga kepada manajernya tentang bagaimana mengolah usaha, bagaimana mengolah keuangan dan seterusnya, sehingga kemampuan dasar berkoperasi itu diketahui secara
memadai oleh pengurus koperasi dan mereka bisa terapkan best practice-nya nanti pada saat mengolah koperasi. Jadi pelatihan, pendampingan, pembinaan ini adalah sesuatu yang terus akan kita lakukan dalam rangka memberikan pemahaman tentang KDKMP yang sebenarnya. Nah, dalam kaitan ke pelatihan ini Pak, pelatihan ini kan kita tadi sudah berbicara ada pendamping koperasi, ada pendamping desa Pak. Apa tidak memungkinkan pendamping desa itu juga ikut dilatih ke sana? Ya saya pikir iya ya. Ya saya pikir harus juga dilatih. Dan koperasi itu nanti kan sebenarnya akan menjadi pendamping yang tetap akan selamanya kan. Kalau pendamping katakan tadi yang program kemiskinan ekstrim kan diikat oleh kontrak kerja 2 tahun. Pendamping desa pun juga diikat oleh kontrak kerja, katakan seperti itu. Tetapi kalau koperasi dia akan tetap ada di situ. Nah, saya kira itulah yang menjadi kelebihan KDKMP. Dia akan ada, institusinya institusi kolektif, kemudian juga demokratis, dan pasti akan memiliki keterpanggilan dan juga sadar akan tugasnya mendampingi masyarakat selama koperasi itu ada dan harus tetap ada. Baik Pak Kadis, jadi kembali ke persoalan modal ya. Ini memang masalah bantuan Bank Himbara gitu. Itu dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk hibah gitu. Ini tanda tanya dari masyarakat gitu, Pak. Ya. Kalau terkait dengan kita kan belum lihat best practice-nya kalau dari Himbara ya. Tapi saya pikir pasti dia pembiayaan kan. Tetapi kami ya dalam rangka mencoba membuat pilot project tentang koperasi percontohan ya maksimum 50 ya. Jadi kita akan pilih mana kira-kira koperasi yang sekarang inisiatifnya bagus nih gitu kan. Belum selesai grade fisiknya, mereka sudah berusaha, mereka sudah berinisiatif, berinovasi. Nah, itu kita hargai gitu. Kita berikan reward atas apa yang telah mereka lakukan. Bagaimana bentuk rewardnya? Nah, kami berusaha menjalin kemitraan dengan banyak pihak termasuk dengan Bank Himbara, dengan bank milik daerah juga, agar CSR-nya bisa diarahkan untuk mensupport koperasi percontohan yang sudah memiliki inisiatif ini gitu. Dan sudah ada beberapa yang siap kan, dan saya sedang roadshow ini. Tadi saya baru dari Bank Syariah Indonesia atas perintah Pak Gub, kita coba jalin, pasti Bank Himbara itu punya CSR kan gitu. Ya kita siapkan dulu nih ya. Kita bantu dengan dana stimulan seperti itu agar koperasi-koperasi percontohan ini semakin bagus usahanya, dan nanti ketika skema pembiayaan dari pusat sudah clear ya, mereka sudah bankable, mereka sudah siap menjalankan usahanya kan, nggak ujuk-ujuk menerima dana besar tapi mereka nggak punya pengalaman berusaha betul, Pak. Itu yang ini. Jadi sekali lagi gini Pak, sedikit ini Pak ya, ada ini pertanyaan dari netizen ini Pak ya, itu yang menanyakan begini, dia ingin konfirmasi apakah benar ada bantuan modal untuk koperasi di NTB sebesar 50 juta per koperasi. Saya belum dapatkan itu. Nggak ada ya bantuan yang sifatnya hibah ya. Tetapi nanti kalau dalam bentuk reward kepada koperasi percontohan yang sudah berinisiatif menjalankan usahanya, nah ini kita sedang menggalang dengan berbagai beberapa himbara nih dan juga Bank NTB Syariah, agar mereka bisa mengalokkan CSR-nya bagi koperasi percontohan yang memenuhi syarat yang sudah kami tentukan. Jadi tidak semua koperasi lah ya. Itu. Nah, kita hargai inisiatif dari teman-teman yang sudah memulai usahanya, yang berpikir paralel, tidak berpikir linear kan. Yang berani mengambil resiko dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada mereka, tapi mereka berani memulai dan menjalankan usahanya. Terakhir Pak Kadis, apa kira-kira KDKMP ini ya, KDKMP apa ini yang kira-kira sudah berjalan dan bisa dijadikan role model di NTB ini? Saya kira lumayan Mas, sudah banyak, sudah hitungan 30-an ya kalau saya hitung ya. Tapi itu apakah 30 itu tersebar di semua kabupaten kota? Tersebar. Tapi yang saya lihat tuh Lombok Tengah, Lombok Timur ya lumayan maju deh. Maju. Terus juga Kota Mataram. Kota Mataram sudah ada Ampenan Utara kan yang sudah jalan usahanya. Ada Rembige. Di Lombok Barat sudah ke Keri kan.
kemudian jembatan kembar apa namanya tuh, kalau di iya, Lombok Tengah ada Semoyang, Lombok Timur kemarin saya ke Sukadana, ke Lendang Nangka, itu sudah jalan semua usahanya. Di di Pulau Sumbawa juga sudah ada yang jalan. Oke. Berarti ini bukan hanya sekedar wacana, rencana, tapi sudah mulai jalan gitu ya. Ya, dan saya lihat stigma negatif tentang KDKMP yang berisi nada pesimis itu, saya kira saya sirna seketika ketika kita melakukan perjalanan langsung ke lapangan, mendatangi KDKMP ya. Ternyata visi bisnisnya mereka itu luar biasa. Mereka optimis, ada yang sudah menjalin hubungan kemitraan dengan pelaku usaha MBG, kemudian bahkan ada di satu tempat itu untuk mendukung aktivitas pemerintah desanya, mereka kewalahan misalnya. Kan ada di Sukadana contohnya. Jadi secara rutin itu pemerintah desanya itu kan mengadakan yasinan, mengadakan kegiatan-kegiatan, menyumbang untuk acara kematian, dan itu akuanya ataupun bahan-bahannya itu diambil dari koperasi gitu. Nah, itu sudah lumayan bagi koperasinya karena rutin dan kesadaran masyarakatnya untuk mensupport usaha koperasi luar biasa, sehingga stok barangnya itu bisa berputar dengan sangat cepat gitu. Nah, baik Pak Kadis, ternyata kita sudah cukup banyak ini diskusi tentang KDKMP dan sudah banyak juga yang bisa dijadikan contoh untuk role model. Nah, sobat-sobat Pluters KUKM NTB, itu tadi beberapa yang menjadi poin ya. Jadi kita tidak lagi hanya berbicara wacana atau rencana, tapi ternyata sudah action. Dan akhir kata ini kita akhiri ini, dan saya Andi Pramaria selaku host mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam luar biasa ini senior kita. Cocok dari host. Saya pada lagi saya serah Pak. Udah di atas Pak. Ayo